Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dialog Santai Tasawuf Psikoterapi. Ruang diskusi santai tapi berbobot, tempat kita membahas hal-hal yang bukan hanya masuk ke kepala, tetapi juga menyentuh hati. Hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan yang sering dianggap klasik atau bahkan kuno, namun justru relevan untuk menjawab problem modern. Bersama saya, Riza Anida Aulia sebagai host, dan narasumber kita, Ibu Atika Ulfia Adlina MSI. Halo Ibu Atika. Halo Mbak Nida. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, di episode kedua ini bersama Ibu Atika, kita akan menggali tentang tasawuf sebagai psikoterapi, jalan penyembuhan bukan pelarian. Jika kita melihat fenomena hari ini, seperti insomnia, anxiety, overthinking, semua menuju pada satu pola, yakni manusia modern kehilangan pusat dirinya. Kita sibuk mengejar dunia luar, tetapi kita asing terhadap dunia batin. Nah, dunia batin ini bukan berarti dunia yang mistis-mistis ya Bu. Tapi dunia batin ini adalah dimensi internal manusia, meliputi jiwa, pikiran, emosi, dan juga kesadaran. Dalam tradisi tasawuf, kondisi ini sudah tidaklah asing. Para sufi telah lama mengkaji tentang penyakit batin, seperti kegelisahan, kecemasan, keterikatan berlebih pada dunia, yang di dunia modern ini kita sebut dengan gangguan psikologis eksistensial. Baik, kita mulai dari hal yang paling mendasar ya Bu. Ya, baik. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ini kan biasanya merujuk pada psikologi modern. Nah, lalu bagaimana kita itu bisa memandang tasawuf sebagai bentuk psikoterapi ya Bu? Baik, terima kasih Mbak Nida untuk memberikan pertanyaan di awal tentang bagaimana melihat tasawuf, melihat paradigma tasawuf memiliki potensi untuk psikoterapi begitu ya. Baik, kalau dilihat dari sejarah bagaimana tasawuf itu tumbuh dan berkembang, memang di awal-awal tasawuf itu ada, itu dikenal dengan perjalanan spiritual atau perjalanan salik, perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan begitu. Tetapi kemudian ilmu pengetahuan dan riset itu terus berkembang. Kemudian banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu memiliki ketenangan batin, memiliki kedamaian hati, begitu ya, dan memampukan dirinya untuk melampaui persoalan-persoalan hidup. Gitu. Artinya, memang tasawuf ini tidak serta-merta kemudian menyelesaikan masalah begitu saja. Misalnya orang nggak punya duit, terus jadi punya duit. Nggak, cara kerjanya bukan seperti itu. Tetapi dengan bertasawuf, dengan memperkuat kendali terhadap dirinya, pola pikirnya, kemudian pola emosionalnya, dan lain sebagainya, mereka memiliki kemampuan yang lebih untuk bisa menyelesaikan, menghadapi persoalan yang mereka alami. Gitu. Baik. Terus kan ini ya Bu, ini kan tasawuf bisa sebagai psikoterapi juga. Nah, tapi dunia modern ini kan sudah memiliki pendekatan kesehatan mental yang terstruktur secara ilmiah. Nah, jadi di posisi ini, apa perbedaan mendasar antara praktik tasawuf dengan pendekatan kesehatan mental konvensional? Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa bedanya psikoterapi konvensional dengan psikoterapi yang dikembangkan dari tasawuf begitu ya. Kalau kita bicara tentang psikoterapi konvensional, katakanlah misalnya yang dikembangkan oleh psikologi misalnya dalam hal ini ya, di mana kita ketahui bersama bahwa psikologi itu adalah di sebuah ilmu tentang jiwa yang dibangun dari paradigma barat gitu, di mana paradigma barat pada zaman dulu
ilmu pengetahuan itu berkembang, paradigma barat ini memisahkan antara agama dengan hal-hal yang sifatnya keduniawiahan. Hal-hal memisahkan antara yang sifatnya transendental dengan yang berkaitan dengan material begitu. Sehingga itu juga berdampak pada ilmu pengetahuan atau produk ilmu pengetahuan. Di mana kita ketahui bahwa psikologi misalnya ada behaviorisme ya, behavioristik ataupun psychoanalysis ataupun client center itu adalah psikoterapi yang diturunkan dari psikologi. Meskipun perkembangan psikologi juga mengalami dinamika. Sampai sekarang kita mengenal misalnya ada Abraham Maslow itu juga bicara tentang transcend apa namanya kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan transenden. Kemudian ada psikologi transpersonal yang dianggap dekat dengan tasawuf gitu. Nah, sementara psikoterapi yang dikembangkan dari tasawuf atau praktek-praktek terapi tasawuf itu di mana kita ketahui bahwa sumber dari ajaran tasawuf itu adalah Al-Quran dan hadis begitu. Jadi secara apa namanya, secara tegas begitu disampaikan bahwa yang menjadi tambatan hati, yang menjadi puncak dari sesuatu yang sifatnya transenden itu secara tegas disebut itu Allah, begitu, itu Allah. Jadi sumber kekuatan, sumber ruh dan lain sebagainya itu adalah Allah. Nah, kemudian oleh para tasawuf ini apa namanya, oleh para ulama tasawuf ini kemudian ada dikenal ada istilah tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf falsafi yang kemudian kalau diturunkan lagi ini membentuk terapi-terapi khas tasawuf. Katakanlah misalnya kalau dalam psikologi kita mengenal ada istilah terapi kognitif misalnya. Itu kalau dalam tasawuf serupa dengan terapi muhasabah. Gitu. Penggagasnya adalah Al-Muhasibi, bagaimana teknik terapi itu berangkat dari pencerahan pola pikir, pelurusan pola pikir, pengakuan dalam diri, karena seringkali ketika orang itu memiliki problem diri, sesungguhnya dia memiliki pola pikir yang keliru, tidak ada kejujuran dalam diri. Orang sering namanya istilahnya rasionalisasi gitu, denial ya dan lain sebagainya, itu adalah problem pikiran. Nah, kalau kata Al-Muhasibi seperti itu, problem pikiran, sehingga tepat kalau misalnya menggunakan terapi muhasabah. Ada juga misalnya terapi, kita kenal kalau Al-Ghazali ada Riyadhah, kemudian apa namanya mujahadah, itu kalau dalam psikologi terkenal dengan istilah terapi behavior atau terapi yang intervensinya itu adalah pada memanipulasi tingkah laku, memanipulasi perilaku, begitu. Ada juga misalnya terapi art terapi, ya. Art terapi itu pendekat terapi dengan menggunakan pendekatan seni, gitu. Misalnya orang ini butuh katarsis, orang butuh kalau dalam psikologi katakan misalnya ada istilah tuh apa ya, self talk mungkin ya atau apa persisnya saya lupa. Itu dia harus mengeluarkan unek-unek yang ada dalam dirinya itu melalui menulis. Art terapi begitu, itu salah satu, atau melukis ataupun menggambar dan lain sebagainya, ataupun berpuisi itu dan lain sebagainya, upaya-upaya untuk merilis emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif gitu. Di tasawuf kita juga kenal ada istilah ini ya, ada art terapi yang kemudian dikembangkan oleh Jalaluddin Rumi misalnya melalui karya-karyanya yang terkenal dengan sastranya begitu. Jadi sampai di sini kita apa namanya bisa memahami bahwa ternyata fleksibilitas yang ditawarkan oleh tasawuf itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama ketika terjadi adanya perbedaan budaya, cross culture yang ada yang dikembangkan oleh psikoterapi dari barat misalnya, ternyata tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada masyarakat yang ada di budaya timur misalnya. Kalau psikoterapi barat untuk orang-orang barat mungkin cocok begitu ya. Tapi dengan budaya yang berbeda ternyata banyak juga yang apa namanya atau apa ya tidak
tidak terpenuhi kebutuhan mendasarnya ketika mendapatkan intervensi psikoterapi dari atau psikoterapi konvensional itu. Sehingga di sini pemahaman tentang cross culture, kemudian pemahaman tentang kebutuhan spiritual itu juga menjadi apa ya, bagian dari yang mewarnai psikoterapi yang ada di dunia gitu. Ditambah lagi kita masih membahas perbedaan ya tadi ya. Ya. Ditambah lagi misalnya perbedaan sudut pandang memandang manusia. Kalau di psikologi yang konvensional barangkali berhenti pada aspek psikisnya begitu. Tetapi kalau manusia dalam pandangan tasawuf itu bahkan dilihat sampai jeroane gitu ya, sampai dalam-dalamnya juga, tidak hanya sekedar pola pikirnya, pola emosionalnya, tapi juga rohnya. Nah, itu juga dibahas dalam tasawuf. Begitu Mbak Nida. Baik, terima kasih Bu Atika. Coba ini kita lanjut ke tentang konflik batin. Nah, teori psikologi itu menyebut bahwa konflik batin seringkali berakar pada ego, keinginan, ekspektasi, atau identitas diri yang tidak stabil. Nah, terus di sini ajaran tasawuf itu kan juga banyak menyinggung tentang nafs atau ego ya, Bu. Nah, jadi apa hubungan antara ego dan penderitaan psikologi menurut perspektif tasawuf? Iya, ini memang hal yang sangat mendasar dalam tasawuf. Ketika tasawuf itu berbicara tentang bagaimana personality seseorang itu dibentuk, bagaimana pola kepribadian seseorang itu dibentuk. Kita mengenal ada istilah misalnya nafsu amarah bisu, nafsu yang masih didominasi oleh impuls atau dorongan-dorongan ego yang menekankan diri pada kebutuhan yang mendasar, biologi, fisiologi, begitu ya. Dorongan ini yang dominan. Nah, itu nafsu amarah bisu. Kemudian ada yang kedua itu nafsu lawamah atau nafas lawamah. Nafas di sini tuh artinya adalah kepribadian. Bolehlah disebut personality gitu. Atau kepribadian ya lebih tepatnya. Jadi apa namanya? Totalitas dari potensi dalam diri manusia yang bekerja sama satu sama lain ya, dan kemudian membentuk satu kepribadian, itu namanya tingkatan nafas. Katakanlah misalnya pola pikirnya, pola kolbunya, kemudian pola ini perilakunya masih didominasi oleh dorongan-dorongan impuls atau ego ya, didominasi oleh mengejar kenikmatan, mengejar rasa aman, mengejar rasa nyaman, pengen enak-enak itu berarti dia masih di tahapan nafas yang amarah bisu yang paling dasar gitu. Tapi ketika orang bisa tidak melulu mengejar ego dalam arti ini kenikmatan, kemudian kenyamanan, keamanan, dia bisa sedikit lebih berani untuk mengendalikan diri. Tapi katakanlah kadang sergap, kadang enggak. Nah, ini masih di tahap nafas lawamah. Atau misalnya dia sergap masuk kuliah, tapi dia masih iri dengan temennya. Kenapa ya temennya bisa bebas kayak gitu, nggak ada perasaan bersalah ya. Itu dia bagus ya, dia tetap masuk ya. Tapi dia masih ada gejolak-gejolak. Masih tergoda. Tapi berangkat aja lah. Nah, itu dia berada di nafas lawamah. Nah, nanti kalau yang dia nafsul mutmainah tuh, yang tenang, dia meskipun misalnya menjumpai temennya yang pokoknya rebahan dan kayaknya mulia banget hidupnya ya, kayak nggak punya dosa, dia tenang-tenang aja, nggak tergoda. Dia sergap. Katakanlah misalnya ada yang godain dia, sok sergap kamu, sok ini, dia tetap cool, kalem, tetap tenang, nggak gelisah. Nah, itu berarti sudah masuk dalam tahap nafas mutmainah. Dan itu semua itu adalah bagaimana kemampuan diri kita bisa mengendalikan diri kita. Yang mana ya? Diri kita yang mana? Pikiran kita, ya. Emosi kita, ya. Karena pikiran, emosi, perilaku itu semuanya bisa
mengantarkan kita pada perilaku-perilaku yang buruk, katakanlah begitu. Pola pikir, pola emosi, pola kolbu, gitu. Kesadaran kita bisa dalam level yang rendah, tengah, atau sedang, itu bisa berubah-berubah, gitu. Tapi yang konsisten, yang stabil, itu adalah roh. Roh itu nggak pernah buruk kan? Tapi kan PR-nya adalah sejauh mana kita mampu untuk mendengar roh kita sendiri. Ya, itu. Sejauh mana kita bisa mendengar, mengikuti roh kita sendiri. Maka PR kita adalah yang dimaksud tazkiyatun nafas itu adalah itu tadi belajar membersihkan pola pikir, pola kolbu, pola perilaku itu, sehingga kita bisa semakin bisa mendengar apa yang dibilang oleh roh kita, gitu. Karena sesungguhnya roh kita ini kan ya hakikatnya adalah roh Allah, gitu kan? Jadi roh kita itu sejatinya selalu mengajak kita pada yang baik-baik, begitu. Dan Al-Ghazali pernah menyebut ya dalam kitabnya itu analoginya itu seperti cermin. Kalau cerminnya itu bersih, maka kita bisa memantulkan cahaya, sehingga bisa buat ngilu, bisa buat bercermin. Itu karena bisa memantulkan cahaya. Tapi ketika cermin itu buram, penuh jamur, sehingga nggak bisa menangkap cahaya, sehingga nggak ada pantulan cahaya, pantulan kita nggak bisa buat ngilu, nggak bisa buat cermin, itu menunjukkan bahwa diri kita masih banyak kotoran-kotoran, sehingga tidak bisa menangkap cahaya roh yang sebenarnya selalu dihujamkan oleh Allah kepada kita. Kadang kita kan pernah punya semacam kayak, ayo sholat saiki, alang gitu ya misalnya. Nah itu jadi kurang lebihnya seperti itulah. Banyak aku yang lain, tapi coba kita cari aku yang sejati itu yang mana. Begitu Mbak Nida. Jadi itu sebenarnya tuh roh itu pasti selalu mengajak pada kebaikan ya Bu. Iya betul seperti itu. Nah tapi di sini itu kan manusia itu pasti tak luput ya Bu dari luka batin ya. Nah ketika seseorang mengalami luka batin, baik itu dia trauma, kehilangan, kecewa, kegagalan, itu biasanya itu akan muncul dua kecenderungan antara dia menghindarinya, menolak, nggak mau ngerasain itu, atau dia itu malah tenggelam di dalamnya berlarut-larut. Nah di tasawuf ini bagaimana cara memandang luka tersebut? Apakah itu dihapus, diterima, atau mungkin diolah menjadi hal yang baru? Ya. Kalau dalam teori transformasi itu, tasawuf itu dikaitkan dengan transformasi jiwa ya Mbak ya. Tasawuf itu media untuk bisa mengarahkan seseorang untuk bisa bertransformasi. Tidak hanya sekedar berubah, tapi juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah itu tasawuf itu. Harapannya seperti itu. Nah dalam tasawuf itu ketika melihat sebuah keburukan ya, ataupun kejelekan, itu paradigma yang dipegang oleh orang-orang yang belajar tasawuf ini adalah semuanya mengarah pada kebaikan, atau semuanya mengarah kepada sesuatu yang Allah itu menghendaki kita bisa menangkap pelajaran dari itu, begitu. Misalnya begini, mungkin Mbak Nida pernah mendengar sebuah ibrah dari kisah-kisah para nabi ya. Bagaimana misalnya Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup ya oleh musuh-musuh beliau, begitu, dibakar hidup-hidup, dinyalakan apinya. Allah itu tidak melakukan pemadaman api, tidak mematikan api, apinya dibiarkan menyala. Nah, tetapi tubuhnya Ibrahim yang dibuat dingin, sehingga tubuh Ibrahim tidak mempan dibakar api. Tidak menghilangkan api, tapi mendinginkan tubuhnya. Sama juga ketika Nabi Musa dikejar musuh, kemudian harus berlari ke tengah lautan, Allah tidak menghilangkan air laut. Padahal bisa kan? Tapi Allah tidak menghilangkan air laut. Allah memilih untuk membelah lautan itu
Dan Nabi Musa harus berlari terus, berlari sampai tidak terkejar oleh musuhnya. Ketika sampai di pantai, disatukan lagi itu laut. Artinya kenapa Nabi Musa harus susah-susah berlari? Ada ikhtiar di situ. Padahal bim salah bim gitu, harusnya kan bisa. Kayak mujizat kok setengah-setengah, kayaknya gitu ya. Tapi enggak, ini ada pelajaran bahwa Allah itu ketika menginginkan hambanya untuk naik level kepribadiannya, itu bukan dengan cara memudahkan ujian, menghilangkan cobaan, bukan memperingan cobaan, enggak. Tapi menetapkan ukuran ujian, ukuran cobaan, supaya kamu bisa menaikkan kapasitasmu. Itu bukan menghilangkan cobaan. Katakanlah kalau mahasiswa dikasih ujian yang mudah, enak di awal kali ya. Tapi dengan demikian potensi mahasiswa berkembang nggak? Tidak, Ya kayaknya itu tidak akan menjadi lebih kuat pasti. Iya begitu. Sehingga ketika suatu saat misalnya ada yang menguji mahasiswa itu dengan pertanyaan yang lebih wow, mahasiswa bisa nggak jawab melalui itu? Ketika nggak pernah nggak pernah latihan, tentu kan nggak bisa. Tidak bisa. Iya, gitulah. Tasawuf melihat cobaan seperti itu. Gitu. Jadi di tasawuf itu kalau kita, tapi ini mungkin mudah-mudahan kita akan sampai pada ajaran tentang mahabbah ilallah ya. Mudah-mudahan kita sampai pada memahami ajaran mencintai Allah. Katakanlah misalnya analoginya begini, ketika kita mencintai seseorang, ya, apa kata dia kita manut nggak Mbak Nida? Iya. Apa yang dikasih dia kita terima nggak? Terima. Padahal misalnya itu bunga yang jelek misalnya. Berarti nggak buat kita. Tapi tetap berarti. Tetap dianggap bagus. Nah, karena yang kita lihat bukan bendanya, bukan apa yang dia kasih. Tapi siapa yang ngasih? Ya enggak? Karena yang membuat kita mampu untuk melihat ini bernilai, itu bukan bendanya, tapi siapa yang ngasih. Nah, harapannya analogi yang sederhana tentang orang yang jatuh cinta, orang yang mencintai, ini bisa kita terapkan pada Allah gitu. Ketika kita dikasih cobaan, ujian, penderitaan, ketika kita mampu sampai pada, oh ini yang ngasih Tuhan ya, ini yang membeginikan aku ini Gusti Allah ya. Nah itu tumbuh kesadaran kita untuk lebih menerima, tapi juga memohon kekuatan. Gitu. Ada pengakuan diri kita lemah, tapi juga ada ada harapan bahwa Allah ini melihat saya, memperhitungkan saya, menemani saya, begitu. Jadi equal, seimbang lah antara tawakal, roja, khauf, gitu, dan lain sebagainya. Jika kita melihat tasawuf ini tadi sebagai jalan untuk bertransformasi, untuk penyembuhan diri, nah, apakah tasawuf ini mampu menjadi jalan penyembuhan bagi siapa saja? Iya. Ya, secara teori tasawuf ini memiliki aspek fleksibilitas yang tinggi ya. Kita tahu bahwa tasawuf memiliki ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu adalah pendekatannya adalah pemikiran. Ini orang-orang yang memiliki pemikiran yang tajam, ya, bisa belajar dengan cara tasawuf falsafi. Dan kita kenal ada tasawuf akhlaki ini. Tasawuf, kita bertasawuf dengan memfokuskan diri pada pembinaan moral. Siapapun mau kita mahasiswa ataupun ibu rumah tangga atau dosen dan mahasiswa apapun profesinya, kita fokus pada pembinaan moral dalam arti fokus pada pendidikan diri, ya, perbaikan diri, tidak harus ikut toreko itu. Ini bisa masuk di tasawuf akhlak itu. Ada juga tasawuf amal. Kalau tasawuf amal ini dia yang tasawuf, tapi dia butuh jamaah ya, butuh
zaman Abdul Mursyid. Kemudian ada juga kita mengenal ada dimensi tasawuf itu ada ada sedihnya ya, kenapa berjalan Juzmi, kemudian riset-riset yang bicara tentang bagaimana kiprah Reform itu mampu untuk membantu salah satunya misalnya membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia juga dibentuk oleh jamaah-jamaah Reform gitu. Nah, saya kira dengan fleksibilitas yang komprehensif ini yang ada dalam tasawuf memungkinkan tasawuf itu sifatnya adalah universal, bisa diterima oleh banyak orang. Selain itu dalam paradigma tasawuf semua Tuhannya manusia itu adalah Allah. Apapun apapun cara manggilnya berbeda. Bisa ada Tuhan, ada mungkin Yahweh, apapun gitu ya. Ini semuanya sebenarnya kembali pada sesuatu yang sifatnya transenden, yang dalam tasawuf itu disebutnya Allah, yang dalam nolong Islam bukan Allah ya, bukan Tuhan Allah, tapi itu adalah sesuatu yang sifatnya transenden. Kesamaan itu yang memungkinkan terapi tasawuf ini bisa diterapkan juga pada orang-orang yang non-muslim, sepanjang terapi-terapi itu tidak ditemukan dari terapi ritual agama ya. Karena kita mengenal ada terapi sholat, ada terapi wudu misalnya. Kalau itu kan dari praktek-praktek Islam yang kemudian dijadikan terapi. Tapi ada juga terapi yang lain misalnya yang bisa diterapkan pada masyarakat muslim sepanjang mereka berkenan. Prinsip-prinsip sama-sama ridho itu juga yang diterapkan dipegang oleh tasawuf ya, terutama tasawuf. Baik, kita sampai di penghujung pembahasan podcast kita bahwa tasawuf ini bukan hanya sekadar menawarkan ketenangan, tapi tasawuf ini mencakup banyak hal secara kompleks. Tasawuf ini dia adalah proses penyembuhan yang berakar pada transformasi batin. Dalam tasawuf, manusia tidak dihindarkan dari luka, dari ujian atau cobaan, tetapi tasawuf mengajarkan untuk memaknai, mengelola, dan mentransformasikannya menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual. Semoga apa yang kita bahas tidak hanya menjadi bahan refleksi, tidak hanya dipahami, namun juga dirasakan. Amin. Sampai jumpa kembali ke episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.